Oke, ayo mulai. Jadi, di sini kan ada, kita pertama bahas dulu yang yang integral lipat 2. Nah, integral lipat 2 ini ya kayak sifatnya lah kayak biasa. Sifat integral biasa, kalau misalkan dia ada yang bentuknya penjumlahan, dia bisa di split integralnya gitu. Jadi misalnya kalau ada fungsi f sama fungsi g, bisa kita split jadi integral si f dulu, baru si integral si g gitu. Ini sama kayak yang sebelumnya. Terus, nah ini misalkan ini batasnya nih. Ada yang batas yang bawah, ada yang batas di atas kan. Nah sama nanti buat yang integral kita itu batas-batasnya juga bisa fungsinya atau bisa yang bentuknya konstanta gitu. Nah integral lipat 2 ini nanti dibagi jadi koordinat kartesian sama koordinat polar. Pertama yang kartesian dulu. Nah, kalau yang kartesian itu, dia tuh bentuknya sifatnya kayak fungsi biasa. Fungsi kayak misalkan eksponen sama linear. Nah, dia itu untuk batasnya, batas yang luar itu sifatnya pasti konstan. Dan dA di sini kita bisa jabarin itu, nih, dA kita bisa jabarin jadi dy dx atau dx dy. Gitu loh. Karena kan dA itu luas. Luas itu mesti panjang kali lebar, karena ada lebar kali panjang. Nah, lebar kali panjang atau panjang kali lebar itu si dy sama dx-nya. Untuk yang luar itu dia harus merupakan konstanta, dan yang kalau di dalam itu bisa fungsi, bisa konstanta juga. Dan yang kalau misalnya di dalam itu dia misalnya y sama dengan, itu berarti untuk yang di dalamnya itu dy. Tapi kalau kalau misalnya di luar di sini kan ini dia x sama dengannya. Dan berarti yang batas luar itu dx. Gitu. Terus ini sih contoh batasnya doang nih. Di sini kan tadi udah dibilang kalau yang batas luar itu dia mesti yang konstanta. Nah, kita lihat dari sini, dari gambar ini, kan si D ini dibatasin sama dua fungsi yang dimana itu di Y-nya, terus kalau X-nya itu A sama B. Nah, berarti kita bisa lihat di sini yang merupakan konstanta yang bukan fungsi itu kan yang si batas X-nya nih. Nah, makanya kita dx-nya itu yang di luar gitu loh. Jadi dy dx dengan si batas si x-nya, x sama dengan A sampai B. Kalau y-nya itu sama dengan fungsi G1 sampai G2 gitu. Ini sama juga. Tapi bedanya yang fungsi konstanta itu yang ada di si y-nya. Makanya di sini y itu ya jadi batas luarnya gitu. Oh ya, by the way, ini kursornya kelihatan nggak sih? Kelihatan, Gap. Kelihatan. Kelihatan, Kak. Kak lagi. Besar. Ya, buat kayak di lab aja. Buat kayak di lab. Terus, nah, wow. Nah, di sini soalnya dia bilang D itu gabungan dari D1 sama D2. D1-nya dia dibatasin sama A sama B. Y-nya itu dibatasin G2, G1. Untuk daerah 2-nya, dia itu B sama C, terus G1 sama G2. Enggak, berarti, sorry, yang ini, yang D1 mestinya batasnya G3. Jadi G3, G1, G2, G1. Terus kita disuruh... Sorry. Ya, lanjut. G3 itu dari mana tuh, G3? Ini dia typo nih di soalnya, di sini. Mana nih? Iya. Ini G2 kan, harusnya G3. Oh ya, makasih, Gap. Nah. G itu fungsi. Yap, G itu fungsi. Nah, terus di sini kita bisa lihat kan yang merupakan konstanta itu dia yang di sumbu X. Nah,
Makanya di sini itu bentuknya nanti dy dx gitu, dan yang di luar sini itu si x-nya. Nah, untuk kan ini dia bentuknya tuh beda dan batasnya beda, makanya kita mesti split dia jadi ada dua luasnya. Untuk yang di sini, yang kiri itu x-nya A sampai B, untuk batas si y-nya itu bawah sampai atas, jadi G1 sampai G3 gitu. Terus masukin si fx-nya. Nah, buat yang ini daerah 2 itu B sampai C batas x-nya. Nah, untuk y-nya G1 sampai G2. Terus nanti masukin deh fungsi xy-nya. Tuh. Nah, ini yang soal latihan dari dia. Di sini itu dia D-nya itu daerahnya dibatasin sama Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X itu garis yang panjang ini. Terus X sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti kan di sini. Garis ini. Dan sumbu X berarti yang di bawah ini. Nah, ketemulah kita nanti daerah yang diarsir itu yang si segitiga biru ini. Nah, terus di sini itu kita lihat yang konstan itu kan berarti si X-nya ya. Karena kan kalau misalnya kita mau pakai Y, yang titik yang di atas ini kan batasnya itu dari sumbu ke si garis gitu. Sedangkan kalau misalnya sumbu X dari titik 0 ke si 1 gitu batasnya. Makanya di sini kita yang di luar pakai pakai yang dari sumbu X, dan batasnya itu dari 0 sampai 1. Karena dari kiri sini sampai ke kanan sini. Sedangkan kalau Y-nya, dia dari bawah nih, dari Y sama dengan 0 sampai ke garis ini. Y sama dengan 2X gitu. Makanya di sini dari 0 sampai 2X. Terus nanti tinggal masukin fungsinya. Dan ini dy dx. Tapi kalau misalkan kita mau ubah dia jadi X sama Y, jadi yang batas luarnya Y, itu kita tinggal dibikin formatnya jadi X sama dengan gitu loh. Untuk yang batas X-nya ya. Jadi kan kita punya garis nih awalnya Y sama dengan 2X. Nah, Y sama dengan 2X, X-nya kalau dipindah ruas ke kiri dan Y-nya ke kanan, bakal jadi X sama dengan setengah Y. Nah, berarti ini jadi batas bawahnya kan nih. Jadi X sama dengan setengah Y sampai X sama dengan 1. Gitu. Karena kan di sini batas kita X-nya 1. Nah, buat Y-nya, nah tinggal dimasukin dari bawah sampai ke atas nih. Bawahnya kan 0. Atasnya itu dari mana? 2. 2 itu kan perpotongan dari si garis Y sama dengan 2X sama batas kita nih. Batas kita itu X sama dengan 1. Berarti kalau kita masukkan X sama dengan 1-nya itu ke persamaan yang Y sama dengan 2X, berarti kan Y sama dengan 2 kali 1. Nah, berarti Y sama dengan 2. Makanya di sini batasnya dari 0 sampai 2. Paham? Oke, lanjut. Ini buat yang contohnya misalkan dia kayak kurva. Di sini kita ada Y sama dengan min X kuadrat plus 2 dan Y sama dengan X. Nah, terus ini kita kan plot dulu nih, Y sama dengan min X kuadrat plus 2 itu gimana. Nah, pokoknya kalau dia depannya ada min nih, itu dia pasti yang ke bawah kurvanya gitu. Terus di sini misalnya nih kan kita udah dapat nih bentuknya kayak gini kan, dan yang diarsir itu yang di dalam sini. Nah, berarti sekarang kita tentuin yang mana yang jadi batas yang di sebelah luar, yang mana batas di sebelah dalam. Gitu. Di sini kita pakai yang si batas si Y-nya yang jadi buat batas yang paling luar. Kenapa? Karena kan di sini Y itu dia bukan bukan fungsi. Karena kita tahu dia dari paling bawah tuh berapa sampai paling atas tuh berapa. Dengan langsung ngelihat dari si
gambar yang udah kita plot aja. Tapi kalau misalkan kita mau pakai yang X-nya, kan mesti dari kiri ke kanan. Nah, kiri ke kanan itu kita dibatasin sama ada 2 fungsi gitu. Makanya si yang X-nya ini bakal jadi batas yang ada di dalam. Sekarang kita langsung aja masukin ke bikin kayak fungsinya, bikin integral lipat 2-nya. Nah, kan tadi kita bilangnya mau yang X itu yang di batas dalam, sedangkan fungsi kita itu masih Y sama dengan. Nah, kita bikin dulu biar dia jadi X sama dengan, gitu loh. Jadi, X sama, ini kan Y sama dengan min X kuadrat plus 2. Maka X-nya itu digeser ke sebelah kiri, terus karena dia kuadrat, makanya di sini dia ada akarnya, gitu. Jadi plus minus akar 2 min Y. Nah, di sini sebenarnya kita nggak perlu cari titik perpotongan juga, karena dari gambar ini kita udah bisa kelihatan dia itu berpotongan di titik mana, gitu. Tapi kalau misalkan kalian gambar yang nggak sesuai sama ininya, kayak skala gitu, ya bisa sih dibikin perpotongan. Jadi kita bikin, misalkan Y sama dengan Y, gitu. Y1 sama dengan Y2. Y1 kita kan di sini ada min X kuadrat plus 2, Y2-nya itu X. Nah, berarti kalau Y1 sama dengan Y2, berarti si min X kuadrat plus 2 sama dengan X. Nah, bakal jadi persamaan kayak gini. Kita cari faktornya, dapat X min 1 sama X plus 2. Berarti nanti dapatnya X-nya 1 sama min 2. 1 di sini, min 2 di sini. Nah, berarti sekarang kan kita udah dapat nih batas yang dari sini, sama sininya, kanan kirinya, sama atas bawahnya. Atas bawahnya berarti yang bawah dari min 2 sampai ke 2. Tapi di sini kita mesti bagi jadi 2 daerah. Kenapa? Karena batas kita itu beda gitu loh di X sama dengan di kanan kirinya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kita langsung masuk ke perhitungan ini aja nih, lihat yang di bawah ini. Yang daerah pertama itu kita bikin dia tingginya dari min 2 sampai ke 1. Gitu. 1 tuh yang di sini. Kenapa? Karena kalau kita terusin sampai ke atas ini, batas kiri kanannya itu udah beda. Kalau misalnya kita nih yang di bawah sini ya, batasnya kan si kurva sama garis. Tapi garisnya kan cuma sampai sini. Kalau udah masuk ke daerah yang di atas sini, kiri kanan kita itu udah kurva sama kurva. Jadi kita mesti bagi jadi 2 gitu. Nah, terus di sini kan di persamaan kita juga udah dapat nih X itu sama dengan ada yang plus, ada yang min. Nah, ya kayak biasa aja, kalau misalnya di kiri, dia berarti nanti jadinya batasnya si min. Kalau kanan berarti jadinya si plus, gitu. Nah, terus langsung deh masukin batas si ininya nih. Batas buat si X-nya. Nah, kan daerah 1 nih yang di bawah sini. Berarti kirinya itu adalah kurva yang sebelah kiri, yang mana itu X sama dengan minus angka 2 min Y, sama yang ke kanan nih, yang si garis, kan X sama dengan Y. Nah, terus yang di sini tambah untuk yang batas dari ini bawahnya itu berarti kan 1 sama 2, batas yang paling atasnya. Kita maka di sini 1 sampai 2. Untuk X-nya dia dari kurva sebelah kiri sampai kurva sebelah kanan. Berarti min akar 2 min Y sampai 2 min Y. Gitu. Fungsinya itu dia masih efek, jadi langsung kayak gini aja. Itu ada yang bingung?